Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 24 sampai 28 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Sebelum saya mulai ke dalam analisa fundamental mingguan pada minggu ini, ada baiknya kita bahas dulu apa yang sudah terjadi di minggu lalu ya, di last week. Jadi di minggu lalu di hari Senin kita ada berita mengenai Empire State Manufacturing Index di sini ya, Empire State Manufacturing Index di sini yang dimana keluar ternyata cukup signifikan dari yang sebelumnya minus 24,6 menjadi 10,18 ya. Ini sangat luar biasa besar sekali keluarnya ya, dari minus 24 menjadi 10. Itu yang membuat pergerakan USD sedikit menguat pada hari Senin. Lalu di hari Selasa kita ada berita mengenai GBP ya, yang dimana kalau di minggu lalu kan sudah saya katakan kemungkinan pound sterling ataupun Inggris akan lumayan bergerak pada minggu kemarin, dan sepertinya benar aja kemarin itu bergerak, dalam artian bergeraknya tidak terlalu, bukan tidak terlalu sih, mungkin bisa dibilang pergerakan minggu lalu itu dari segi pound sterling sedikit kacau. Kenapa? Kalau dilihat tingkat jumlah orang yang menganggur sekarang itu dari yang sebelumnya minus 18.000 menjadi 28.000. Berarti kan jelek ya kan? Jumlah orang yang menganggur itu semakin banyak bisa dibilang. Tetapi jumlah orang yang mendapatkan gaji itu meningkat ya, dari 5,9 jadi 5,9 ataupun tetap lumayan besar. Tetapi untuk dari segi unemployment rate ataupun tingkat pengangguran di sini meningkat dari 3,7 menjadi 3,8. Jadi bisa dibilang itu untuk dari segi orang yang menganggur lalu mendapatkan gaji dan tingkat pengangguran, hasilnya itu mix, benar-benar mix untuk daripada di pound sterling kemarin. Sehingga pergerakan GBP kemarin itu bisa dibilang pada saat di hari Selasa itu sedikit kacau ya, yang dimana dia naik kemudian dia turun lagi seperti itu. Lalu diikuti oleh bisnis economic sentiment di Jerman yang dimana hasilnya tuh sangat luar biasa turun dari sebelumnya 13,0 menjadi 4,1. Ini hampir minus ya, ini datanya hampir minus. Jadi untuk dari segi economic sentiment di Jerman ini hampir pesimis ya, bisa dibilang. Lalu untuk dari segi Kanada sendiri, kalau dilihat tingkat pertumbuhan inflasinya itu sudah berkurang ya, dari yang sebelumnya itu 4,9 turun menjadi 4,6 ya. Itu luar biasa sih bisa dibilang ya, yang dimana kita tahu bahwa Kanada tidak ada kenaikan suku bunga lagi, dan penurunan suku bunga, penurunan inflasi mulai perlahan-lahan terasa ya. Lalu di hari Rabu kemarin kita ada data mengenai tingkat inflasi di Inggris yang ternyata keluar masih di atas 10% ya. Jadi data yang sebelumnya itu adalah keluar sebanyak 10,4, tetapi yang keluar pada saat di hari Rabu kemarin itu sebanyak 10,1. Berarti ini menandakan bahwa kemungkinan Inggris masih akan menaikkan suku bunganya, karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa pergerakan tingkat inflasi di Inggris itu dari bulan Oktober 2022 kemarin, berarti itu sudah sebanyak 7 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 sekarang 7. Jadi bisa dibilang 7 bulan belakangan kemarin tingkat inflasi di Inggris itu selalu di atas 10%, tidak ada turunnya. Jadi ibaratnya itu apa yang dilakukan oleh Bank of England ataupun BOE dalam hal kenaikan suku bunga ya, karena suku bunga sekarang di Bank of England kan 4,25, lebih rendah daripada euro ya kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bank of England ini bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun ya, walaupun dia menaikkan suku bunga secara terus-terusan, tingkat inflasi di Inggris itu tidak ada penurunan signifikan sama sekali. Bahkan 7 bulan berturut-turut itu selalu di atas angka 10%. Itu udah nggak bagus sih sebenarnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan euro yang suku bunga sekarang 3,5%, itu kalau nggak salah tingkat inflasi di euro kan terakhir itu di 6,9, kalah jauh ya. Padahal
Ya kita tahu bahwa Eropa dan Inggris itu cuma negara tetangga seperti itu. Jadi BOE ini bisa dibilang salah satu bank sentral yang fail dalam hal mengendalikan inflasi ya. Ya menurut saya sih seperti itu ya, untuk dari segi Bank of England itu fail lah dalam hal mengontrol inflasi. Ya. Di sini tingkat inflasinya di Eropa ya 6,9. Jadi lebih baik di Eropa sebenarnya daripada di Inggris. Itu di hari Rabu. Untuk di hari Kamis, untuk di inflasi di New Zealand ini turun ya dari kuarternya dari 1,4 ke 1,2. Lalu dari malam harinya kita ada berita mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, yaitu unemployment claim dan juga Qualified Manufacturing Index. Di sini untuk tingkat pengangguran mingguan ya, ataupun jumlah orang yang menganggur diklaim itu sebanyak 245.000. Ya naik cuma 5.000 orang, tapi ya lumayan banyak juga 5.000 orang ya. Lalu ada hal yang mengejutkan sedikit, yaitu dari hal Qualified Manufacturing Index. Di sini untuk bisa dibilang, mungkin menurut saya aja ini pertama kalinya dalam hal Manufacturing Index ya, yang dimana Manufacturing Index di Qualified ini hasilnya bertolak belakang dengan apa yang ada di hari Senin kemarin, yaitu di Empire State Manufacturing Index. Biasanya sih ya, untuk Empire State Manufacturing Index dan juga dari segi Qualified Manufacturing Index itu biasanya korelasinya positif, yang dimana jika satu naik ya sudah naik juga seperti itu ya. Jadi kemungkinan di sini ada sedikit error, tapi saya nggak tahu ya. Dari segi Qualified Manufacturing ini dropnya lumayan juga, minusnya dari minus 23 menjadi minus 31,3. Oke, itu tadi. Lalu di hari Jumat kita ada berita mengenai manufacturing dan services PMI dari berbagai sektor, dari berbagai negara ya, bisa dibilang. Yang pertama itu adalah di Aussie. Di Aussie kita lihat bahwa manufacturing PMI dan juga services ya, semuanya untuk dari segi services itu meningkat ya, sudah di atas 50. Untuk dari segi manufacturing ini masih drop di bawah 50. Lalu untuk dari segi ada retail sales juga di Inggris, yang dimana retail salesnya ini turun signifikan dari 1,1 menjadi minus 0,9, which is bad sebenarnya untuk GBP. Lalu di manufacturing dan services PMI dari segi Eropa ya, dari Prancis ini sedikit hal yang bisa dibilang mix ya. Dalam artian itu kita lihat negara Prancis, Jerman dan seluruh negara Eropa itu segi manufaktur ya, dari sektor manufaktur itu semua masih di bawah 50, bahkan hasilnya bisa dibilang hampir rata ya. Prancis 45, Jerman 44, Eropa sendiri 45,5. Dari segi services, dari segi manufacturing semuanya masih drop di bawah 50 dan angkanya hampir sama. Tetapi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di sektor services PMI-nya. Semua itu keluar di atas 50, bahkan melewati data sebelumnya. Untuk dari segi Prancis ini datanya 56, lalu Jerman 55, lalu Eropa itu sendiri hasilnya 56,6. Bagus sebenarnya. Untuk dari segi GBP sendiri, untuk kemarin minggu lalu, untuk dari segi manufacturing dan services PMI itu manufacturing masih 46,6 ya, services PMI juga 54,9. Lalu untuk dari segi Kanada, retail salesnya sendiri drop ya, core retail sales dan retail sales sama-sama drop ke angka minus. Lalu untuk dari segi USD ataupun di negara Amerika sendiri, manufacturing dan services PMI-nya untuk dari segi manufaktur ya, dari segi manufaktur ini keluar di angka 50,4 ya, yang dimana jika sudah keluar di atas 50 berarti mengindikasikan adanya ekspansi. Tetapi ya ini yang saya bilang agak error ya, yang dimana kalau kita lihat manufacturing PMI di sini 50,4 ya, sudah mengalami ekspansi. Tetapi kenapa data di Qualified Manufacturing Index di sini masih di angka minus yang sangat besar, di minus 31,3 di sini? Ini yang saya nggak ngerti sih. Kalau kita lihat di atas tadi, Empire State Manufacturing hasilnya bagus, sedangkan di Flash Manufacturing PMI juga hasilnya bagus, sudah mengalami ekspansi ya. Jadi sebenarnya nih ada data yang nggak benar saya rasa sih ya. Jadi untuk di minggu lalu itu
di hari Jumat untuk dari segi USD-nya sendiri itu mengalami penguatan ya, seharusnya yang dimana manufacturing dan services PMI itu hasilnya bagus semua. Oke, jadi untuk kita lihat di pada hari ini ya, untuk di hari ini kita lihat dulu apakah kita ada market libur. Cuma ada di Australia dan New Zealand di hari Selasa. Dan nggak ada berita libur lagi ya. Ya berarti satu minggu ini kita nggak ada berita libur. Dan kalau kita lihat di hari Senin itu kita ada berita yang nggak terlalu signifikan, yaitu tentang business climate yang ada di Eropa ya, Jerman Ifo Business Climate itu di hari Senin. Lalu di hari Selasa kita ada data mengenai CB Consumer Confidence dan juga New Home Sales. Lalu ada manufacturing lagi satu ya, Richmond Manufacturing Index, yang dimana ini hasilnya kemungkinan akan masih di bawah minus ya. Untuk dari segi konsumen sendiri diperkirakan akan turun sedikit. Dan untuk penjualan rumah baru ataupun new home sales di sini diperkirakan akan turun 10.000 ya. Tapi saya rasa sih kalau dilihat pada data di sini dan juga apa yang sudah terjadi sebelumnya dan juga data inflasi dan suku bunga, saya rasa sih untuk di new home sales sendiri kemungkinan akan masih ada penurunan ya. New home sales kemungkinan akan ada penurunan. Lalu Richmond Manufacturing Index kemungkinan akan ada kenaikan, dan Consumer Confidence kemungkinan akan turun. Kemungkinan sih ya seperti itu. Lalu di hari Rabu kita ada data mengenai tingkat inflasi di Australia ya. Di Australia sendiri kalau kita lihat suku bunga di Australia sekarang sebanyak 3,6% ya, dengan tingkat inflasi terakhir adalah di angka 6,8. Ingat kemarin Aussie tidak ada menaikkan suku bunga ya. Pertemuan terakhir RBA meetingnya itu pada saat kenaikan suku bunga, RBA tidak ada kenaikan suku bunga ya, tetap di angka 3,6%. Ini mungkin bisa dibilang sebagai pelajaran ya. Kenapa dibilang sebagai pelajaran? Karena setiap suku bunga itu turun, RBA menaikkan suku bunga, dan di next data mengenai inflasi itu naik lagi ya. Contohnya mungkin bisa dibilang seperti ini. Dari yang sebelumnya 6,9, RBA menaikkan suku bunga menjadi menaikkan suku bunga, inflasi naik ke 7,3. Kemudian menaikkan suku bunga lagi, inflasi malah naik lagi 8,4. Kemudian masih menaikkan suku bunga, akhirnya turun ya. Dan ketika sudah turun ke 7,4, dia nggak mau menaikkan suku bunga lagi ya, yang akhirnya tetap di stay 6,8. Nah sekarang apakah dengan sudah tidak menaikkan suku bunga itu inflasi akan turun? Saya rasa sih akan turun ya. Kemungkinan data yang keluar di sini saya rasa akan masih di angka 6,5 sih kayaknya, 6,5% kalau nggak salah ya. Lalu di malam hari kita ada berita mengenai durable goods order dan juga core durable goods order yang ada di Amerika. Lalu di hari Kamis kita ada data mengenai pending home sales, advance GDP ya, GDP-nya, dan juga tingkat pengangguran secara mingguan seperti biasa. Dan kalau dilihat dari GDP-nya sendiri untuk di hari Kamis malam nanti itu berkisar 2% ya, turun sedikit, turun 0,6, diperkirakan turun menjadi 2%. Lalu untuk di hari Jumat kita ada data mengenai ini tentang Jepang ya. Jepang di sini di hari Jumat mengenai BOJ policy statement, yang dimana kita tahu bahwa Gubernur Bank of Japan sendiri itu sudah ganti ya, dari yang sebelumnya Kuroda menjadi Ueda. Jadi ini merupakan rapat pertamanya Gubernur Ueda setelah menggantikan Gubernur Kuroda kemarin ya. Apakah Ueda masih akan stay dengan apa yang sudah diberikan mandat oleh Kuroda mengenai, kalau kita tahu suku bunga bank di Jepang itu kan masih stay di minus 0,1 dengan tingkat stimulus yang masih jor-joran diberikan oleh Bank of Japan.
supaya mengangkat perekonomian akibat COVID ya kan. Ya walaupun COVID udah 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya kan. Dan alasan juga untuk YCC ataupun yield curve controlnya supaya masih bisa di-maintain di angka 0,5%. Jadi apakah nanti Ueda akan mempertahankan mandat dari Kuroda atau dia mungkin akan berinisiatif, dalam artian itu dia mungkin akan mulai mencabut YCC-nya ataupun yield curve controlnya, itu yang pertama. Jika dia melakukan demikian, maka kemungkinan kita akan melihat secercah harapan suku bunga di Jepang akan mengalami kenaikan jika dia ada perihal seperti itu. Tetapi jika nanti pada saat rapat BOJ nanti Gubernur Ueda itu masih stay dan juga masih mempertahankan mandat yang diberikan oleh Kuroda, dalam hal kita akan masih mempertahankan ultra easing monetary policy, akan masih mempertahankan suku bunga di bawah 0%, maka bisa dikatakan apa yang dikatakan Ueda akan nggak ada bedanya dengan Kuroda kemarin ya. Jadi ini merupakan rapat pertama dari Gubernur Ueda sebagai pengganti dari Gubernur Kuroda kemarin. Kita tunggu aja bagaimana apa yang akan dia katakan ya. Lalu untuk di sore hari kita ada data inflasi sedikit mengenai di Jerman ya. Ini ada prelim CPI, lalu juga ada Spanish CPI. Ya ini juga nggak terlalu penting sih sebenarnya. Lalu di malam hari kita ada di Kanada Core PCE Price Index dan juga GDP di Kanada ya. Jadi untuk di minggu ini saya rasa lebih menitik beratkan kepada pertama Australia tentunya dengan tingkat suku bunga. Lalu yang kedua adalah di Bank of Jepang sendiri ya. Karena kalau teman-teman lihat semua perian itu kan meningkat ya, semua perian meningkat. Jadi dan semua perian meningkat dan juga nggak ada pergerakan yang lebih jelas ya. Kemungkinan nanti pada saat di hari Jumat ini kita akan melihat pergerakan yang lebih jelas untuk di semua perian ya, kemungkinan seperti itu. Jadi kalau dilihat sekali lagi minggu ini harap teman-teman berhati-hati di mata uang Aussie dan juga di mata uang Yen. Lalu untuk di mata uang USD ya masih bisa lah ya di tradingkan untuk di mata uang USD. Terutama untuk sekarang kalau kita bahas sedikit untuk di secara teknikal ya, secara teknikal sedikit untuk di USD. Yang pertama, USD itu sekarang kemungkinan menciptakan yang namanya double bottom ya. Kemungkinan menciptakan yang namanya double bottom. Yang dimana kalau kita lihat di sini itu double bottomnya itu ada di sini satu, lalu ada di sini satu dengan neckline-nya di sini ya. Jadi kalau jika dia bisa itu break ke atas seperti ini, maka kemungkinan harga daripada DXY akan bisa bergerak naik ya. Jika demikian, tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa seperti itu ya. Dan juga kalau kita lihat di sini sepertinya di sini bukan akan ada sih, kayaknya di sini memang terjadi divergence ya kalau nggak salah ya. Ini akan saya bahas sedikit teknikal ya. Di sini yang pertama kita ada yang namanya bullish engulfing di sini ya. Di sini kita ada yang namanya bullish engulfing di sini. Ya, ini merupakan bullish engulfing. Teman-teman bisa lihat ini merupakan bullish engulfing. Lalu selanjutnya kemungkinan di sini ada yang namanya divergence ya. Yang dimana di sini dia membuat penurunan, di indikator oscillator dia membuat kenaikan. Jadi dengan adanya dua konfirmasi seperti ini, maka kemungkinan penurunan daripada indeks dolar ini sudah habis ya. Penurunannya sudah habis, tetapi ingat untuk di USD sekarang masih ada pembatasnya, yaitu di sini masih ada trendline ya. Jika teman-teman tarik trendline di sini masih ada pembatas trendline-nya. Jadi ini ataupun jika memang terjadi divergence di sini ya, jika terjadi divergence di sini dan juga dibantu oleh adanya bullish engulfing di sini, ini harus break ke atas dulu ya. Dia nge-break trendline yang ada di sini, dan di sini. Ini harus di-break dulu ke atas. Setelah demikian baru bisa bergerak ke atas untuk di indeks dolar itu sendiri ya. Untuk di minggu ini sih secara indeks dolar pergerakan nggak terlalu banyak akibat berita, tetapi kita nggak tahu aja
apakah di sini akan benar-benar terjadi ya, karena kalau kita lihat ini kan low-nya sama. Jadi jika dia bisa bergerak ke atas, dia harus nge-break trendline ini dulu ya, nge-break trendline ini dulu, harus di-break semua. Dan jika memang trendline-nya itu nanti bisa di-break semuanya di sini dengan kekuatan bullish engulfing di sini ya, jika bullish engulfing di sini masih kuat, lalu ada bullish divergence di sini, ya saya rasa sih pergerakan indeks dolar masih akan bisa menguat cukup tinggi ya. Dengan target sekarang untuk di indeks dolar itu yang pertama itu bisa sampai di harga 102,54 ya. 102,54. Tapi hati-hati aja sih ya, hati-hati untuk di indeks dolar saat ini karena kalau dilihat indeks dolar kemungkinan akan masih stay agak kalem ya, mengingat kita menjelang yang namanya FOMC meeting ya, tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei itu di hari Kamis kalau nggak salah ya. 4 Mei itu di hari Kamis ya. 4 Mei di hari Kamis. Jadi menjelang NFP ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk saat ini jumlah orang yang memperkirakan kenaikan suku bunga itu menguat ya, naik sebanyak 25 basis poin menjadi 5,25% ya. Jadi untuk indeks dolar sendiri untuk di minggu ini saya rasa masih bisa bergerak naik jika break trendline ini dengan kekuatan bearish divergence dan juga bullish engulfing. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi untuk di minggu ini harap berhati-hati di pair yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada di Aussie dan juga di Yen. Tapi tidak ada salahnya juga teman-teman yang trading di major pair seperti di USD, gold dan sebagainya bisa juga untuk melihat data yang ada di kalender ekonomi di sini, yaitu di hari Selasa dan juga di hari Kamis ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye bye.